Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas bagaimana agar mudah dalam menentukan judul skripsi. Bagi teman-teman yang sedang kuliah S1, pasti di akhir semester itu ada tugas akhir skripsi yang wajib kita kerjakan sebagai salah satu syarat untuk memberi gelar sarjana. Apakah itu sarjana pendidikan, sarjana sains, dan sebagainya. Oke, next. Mulailah dengan niat dan tekad. Segala sesuatu itu dimulai dari niatnya. Kita luruskan niatnya. Misal saya ingin segera skripsi, segera menyelesaikan kuliah, segera membahagiakan orang tua, dapat mengundang orang tua untuk wisuda. Jadi menjadi kebanggaan untuk orang tua, anaknya dapat menyelesaikan studi. Nah, kemudian bulatkan tekad. Artinya ketika kita punya tujuan, bagaimana caranya kita mencapai tujuan tersebut. Jika ada halangan, kita harus tetap bergerak. Sebagian besar itu permasalahan skripsi kelulusan itu ya karena kita tekadnya kurang bulat. Jadi kita bimbingan, ternyata banyak revisian atau dosennya sibuk. Nah, akhirnya kita jadi patah semangat, terus besok lagi, akhirnya kita terlambat lama. Jadi banyak sekali mahasiswa di berbagai perguruan tinggi itu di awal itu sangat cerdas, bagus nilainya, tapi karena problema skripsi itu jadi terlambat lulusnya. Kemudian motivasi diri untuk maju skripsi. Jadi ketika kita sudah saatnya, misal kita di semester 7 kita sudah saatnya skripsi, atau mungkin semester 6 kita sudah punya konsep, kita segera maju. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke skripsi. Konsultasi dengan kaprodi, Pak atau Bu, misal kita mau mengajukan skripsi semester ini, bagaimana, mohon arah dan masukannya. Kita jangan ngeyel, tapi kita lebih banyak mendengarkan, karena biasanya seorang pimpinan itu akan memberikan petunjuk kepada kita yang membutuhkan. Next, cari masalah. Jangan mancing masalah, tapi carilah masalah yang sesuai dengan bidang keilmuan kita. Misal kita S1 pendidikan atau keguruan, kita cari permasalahan dalam pendidikan. Misal di masa pandemi ini banyak siswa yang kurang minat belajarnya. Apakah masalah jaringan internet, apakah masalah ketika di rumah sudah sibuk sehingga pembelajaran jadi tidak efektif. Nah, itu bisa menjadi masalah. Kita carikan judul yang cocok untuk itu apa. Permasalahan yang sesuai dengan keilmuan kita. Misal kita kita rancang bangun alat A, jadi kita masuk R&D dan sebagainya. Nah, nanti kita sesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing. Baca-baca tentang latar belakang permasalahan, lihat dari penelitian yang ada, lihat dari skripsi, lihat dari jurnal, dari misal Google Scholar dan sebagainya. Kita bisa dari sumber-sumber yang sudah ada. Next, tentukan tujuan. Ketika kita sudah punya permasalahan, pasti ada tujuan. Tujuannya adalah solusinya tadi. Bagaimana misal rancang bangun alat ini, tujuannya menghasilkan alat yang dapat sekian. Menguji keefektifan alat dan sebagainya. Misal mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Manfaat penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, karena itu biasanya saling berkaitan. Setelah tujuan tercapai, manfaat apa saja yang berdampak. Lihat dari penelitian yang sudah ada. Makanya ketika sudah skripsi itu banyak teman-teman yang lebih menghabiskan waktunya di perpustakaan, membaca artikel sambil mengetik. Jadi ketika kita membaca terus, akhirnya kita pusing kalau kita tidak menuliskan. Jadi ketika membaca, kita sesuaikan penelitian kita tuliskan. Jadi nanti ada hasilnya. Nanti maju itu ada bahan kepenelitian. Baca referensi penelitian. Jadi dari skripsi yang ada di kampus, kita bisa di kampus kita sendiri atau kita jalan-jalan ke kampus lain. Kita punya teman di situ, bro, aku ajak dong ke perpustakaanmu. Nah, paling nanti ditanya identitas atau izin dan sebagainya. Insya Allah setiap perpustakaan itu open. Yang penting kita benar-benar diniati untuk belajar. Kemudian baca jurnal penelitian dari berbagai sumber. Biasanya kampus punya jurnalnya masing-masing, jurnal jurusan dan sebagainya, jurnal prodi. Nah, dari situ kita bisa melihat dari kakak-kakak kita yang sudah selesai skripsi dijurnalkan, kita bisa membaca dan menyesuaikan dengan bidang atau topik skripsi yang akan kita ambil.
Kita juga bisa melihat di Google Scholar dan berbagai sumber lainnya. Di setiap kampus itu biasanya ada perpustakaannya, jadi kita bisa melihat skripsi dari perguruan tinggi lain. Nah, itu silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pahami konsepnya dan kemudian kita tuliskan di penelitian kita. Jangan lupa mencantumkan sumbernya biar kita tidak terkena plagiasi. Oke, next, sesuaikan dengan topik kita. Amati penelitian yang sudah ada, sesuaikan dengan penelitian kita. Misal, R&D ini ada berapa langkah penelitiannya, judulnya seperti apa, tujuannya seperti apa, nanti kesimpulannya seperti apa, kita perbaiki sesuaikan dengan penelitian kita. Buat konsep baru dalam penelitian. Jadi kita jangan sama persis dengan yang kita tiru, kita rubah apa misal pengaplikasiannya, sensor yang kita gunakan berbeda, atau mungkin jenis penelitiannya kita bedakan. Itu hanya sebagai referensi atau acuan kita saja. Diskusi dengan orang-orang pintar. Di sini bukan orang-orang pintar seperti dukun dan kawan-kawan, tapi maksudnya dengan orang-orang yang kita anggap itu membidangi. Misal kita punya kakak kelas, Mbak, misal ini skripsi gini gimana, Mbak? Oh iya, Dik, ini punyaku kemarin gini, Dik. Kalau mau niru punyaku, ini konsepnya, tapi jangan sama. Nah, silakan diperbaiki. Nah, kita bisa cari referensi. Atau nanti kakak kelas, ini Dik, jadi aku kemarin punya judul ini, tapi aku kadung maju judul ini, yo. Singki coba buat maju. Kita dapat solusi. Diskusi dengan kaprodi, karena biasanya pengajuan judul skripsi itu kepada kaprodi. Nah, di kaprodi kita punya alternatif, misal kita punya alternatif 2 atau 3 judul, atau 1 judul aja mantap. Dari situ kaprodi akan melihat, oh ini bagus, ini sesuai dengan tema saat ini, oh ini kurang bagus. Nah, jadi kita dapat arahan. Ojo senang bantah, kita dengarkan dulu dengan seksama, baru ketika kita ada hal yang kurang sesuai, kita tanyakan, Pak, misalnya ini gimana? Bu, ini kadesnya ngeten-ngeten. Jadi itu gunakan nada yang bagus. Biasanya itu banyak orang pinter, tapi karena cara penyampaian tidak bagus, dia jadi lama lulusnya. Biasanya seperti itu. Nah, ketika tadi sudah ketemu dengan kaprodi, sudah ditentukan, oh pakai judul yang ini aja, oh ini tentang robotika, silakan hubungi dengan Bu Dewi atau dengan siapa. Kita akan diarahkan kepada dosen-dosen yang membimbing tersebut. Biasanya kalau skripsi kan ada 2 pembimbing. Pembimbing 1 itu biasanya lebih ke konsep utama, kemudian yang pembimbing kedua lebih ke tata tulis, sistematika penulisan, penggunaan font dan sebagainya, tata tulis. Acuannya di buku panduan. Sebagian besar itu mahasiswa niru dari skripsi kakak kelasnya, padahal buku panduannya sudah ganti, jadi sudah ganti aturan penulisan. Siapkan motivator. Motivator itu bisa jadi orang-orang yang bisa memotivasi hidup kita. Bisa saja teman, orang tua, keluarga, atau mungkin pasangan dan sebagainya. Yang penting bagaimana agar tugas kita terus berjalan. Tentukan jenis penelitian kita. Nah, di kesempatan ini saya belum detail terhadap jenis-jenis penelitian. Nanti akan saya buatkan lagi konten tentang jenis-jenis penelitian. Nanti teman-teman silahkan menyimak dengan seksama. Perbedaannya apa sih? Kualitatif, kuantitatif, R&D dan sebagainya. Biasanya judul itu menentukan ini metode penelitiannya, jenis penelitiannya apa, tujuan metode penelitiannya. Jadi ada beberapa langkah, misal R&D, ada desain produk, ada revisi, ada produksi massal dan sebagainya. Nah, kita sesuaikan dengan buku-buku yang ada. Misal ada metodologi penelitian Prof. Gino dan sebagainya. Nah, kita cari buku-buku yang dapat menjadi referensi itu. Atau mungkin kita di perpustakaan biasanya kan buku-buku penelitian pasti ada, kita baca, kita sesuaikan dengan judul penelitian kita. Yang penting konsep kita itu ada dan kita berani maju ke kaprodi kita. Konsultasi kembali dengan kaprodi, segera maju, jangan suka menunda-nunda. Kalau kita sudah mantep, maju. Nah, sebagian besar itu belum mantep. Kadang kita itu maju tidak harus full benar 100%. Paling tidak kita sudah punya 70% konsep itu kita masih tidak apa. Nanti kaprodi yang baik itu biasanya akan mengarahkan, tidak menjerumuskan kita. Ajukan judul skripsi. Misal Anda sudah punya konsep A, melihat dari referensi ini, Anda sesuaikan dengan problem Anda, maju Pak, saya judul ini. Nanti akan ada pembenahan. Oh iya bagus, tapi ini kata-katanya dirubah ya, redaksinya seperti ini. Setelah itu penentuan dosen pembimbing yang sesuai. Catat semua masukan atau revisi judul, catat perbaikan jika perlu, pakai ini rekam suara, rekam audio.
nanti kita dapat mendengarkan lebih seksama. Jadi misal ada yang kurang jelas, kita ketika sudah di kos atau di rumah kita bisa memutar ulang, mencatat mana sih yang perlu diperbaiki. Oh ternyata di bagian ini segera perbaiki dan maju lagi, jangan banyak ditunda. Biasanya kalau wah yang penting usah catat sesok maju nih minggu ngarepe, itu biasanya yang membuat kita jadi lupa, membuat kita jadi mundur. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa ini salah segera perbaiki ketika ditanyakan atau kita sudah maju lagi, ini Pak kemarin sesuai dengan arahan Bapak yang ini yang kesalahannya ini sudah saya perbaiki, sudah saya carikan referensi seperti ini. Itu akan lebih membahagiakan tim ininya yang menerima judul atau pembimbingnya. Jadi beliau akan lebih semangat dalam membimbing kita. Segera kerjakan dan buat penyemangat. Penyemangat itu penting banget, apalagi kita untuk yang starting atau mungkin untuk menyelesaikan, biasanya sudah lama itu karena mungkin penyemangatnya. Fokuskan perhatian untuk skripsi, abaikan yang lain dulu. Misal kita punya permainan atau punya pacar yang minta ini itu, kita fokuskan dulu untuk skripsi. Yang penting selesai dulu. Kalau kita skripsi nggak selesai, nambah semester kan nambah biaya, membebani orang tua atau mungkin kita yang sudah bekerja, jadi kita terbuang sia-sia. Harusnya ketika kita bisa fokus dapat selesai tepat waktu atau bahkan kurang. Siapkan waktu-waktu khusus untuk skripsi. Misal pagi sampai sore saya kerja, malam saya istirahat atau ketemu keluarga dulu. Mungkin saya ternyata dapat fokus skripsi itu ketika pada subuh. Nah, cari waktu-waktu yang tepat untuk skripsi karena ini butuh pemikiran dan konsentrasi. Jadi cari waktu-waktu yang tenang. Tuliskan motivasi agar kita cepat selesai, entah dipajang di dinding atau di pintu atau di kos dan sebagainya. Yang intinya biar kita cepat lulus. Misal 2021 wisuda atau mungkin skripsi oke, ijazah juga oke. Tuliskan apa yang menjadi motivasi Anda. Tulis di buku bimbingan, arsip bimbingan. Jadi misal hari Sabtu tanggal 7 saya bimbingan dengan Pak ini, tema ini. Besok lagi maju lagi hari Rabu. Nah, paling tidak seminggu sekali lah, syukur 2 kali juga boleh kalau teman-teman bisa cepat dan menyesuaikan pembimbing. Kalau pembimbingnya lagi sibuk ya kita tetap berkala, artinya misal tiap hari Rabu beliau longgar, kita atau kita janjian Pak ini kita kira-kira kita bisa bimbingan efektif itu setiap hari apa saja atau jam berapa. Kita jangan memaksa dosen pembimbing karena dosen pembimbing punya banyak kesibukan. Kita cari waktu yang sama-sama bisa. Jangan memaksa pembimbing agar kita cepat selesai, tapi paksalah diri sendiri, paksalah diri Anda bagaimana Anda dapat memberikan yang terbaik. Jadi pembimbing itu puas, dia layak untuk diberikan pelayanan yang terbaik karena dia motivasinya tinggi dan bagus dalam penyelesaian. Demikian konten kita yang dapat kita sampaikan terkait dengan pembelian judul skripsi. Semoga teman-teman dapat segera melakukan skripsi, cepat lulus, cepat memberikan orang tua. Terima kasih, semoga sedikit materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini dan mohon masukannya agar konten ke depan lebih bermanfaat lagi. Jadi misal ke depan Mas ke depan jenis-jenis penelitian atau ke depan cara menyusun latar belakang yang menentukan tujuan dan sebagainya. Silahkan like dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberi manfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.